bagaimana ya. Pertama, bagaimana menyembuhkan atau membantu? Mungkin menyembuhkan tidak ya, hanya sekedar membantu luka pengasuhan yang diderita oleh pasangan. Ya, entah itu suami, entah itu istri. Bagaimana supportnya pasangan untuk membantu luka pengasuhan tersebut agar tidak berdampak pada pendidikan anak. Kemudian yang kedua, bagaimana kenapa dan bagaimana mengatasi anak yang sering khawatir terhadap masa depannya, Kak. Jadi anaknya usianya masih 6 tahun, 7 tahun menuju 8. Dia khawatir nanti kalau aku besar nanti bisa nggak ya Mi, aku tuh menyayangi anak-anakku, bisa nggak aku tuh seperti Umi ya, yang selalu masak dengan baik. Aku khawatir, jadi karena dia pernah, mungkin nih Kak Ivan, dia pernah lihat waktu dia les bela diri, dia lihat ada ibu yang ngejajanin anaknya cilok, tapi ibunya tuh mintain terus, mintain cilok anaknya. Sampai anaknya itu komentar, mama tuh kok minta terus nih? Jadi dia takut, dia bisa lihat ibu yang baik. Kemudian yang ketiga, jadi Kak, anak saya itu saya usahakan untuk tidak dibanding-bandingkan. Saya punya anak 4, saya usahakan untuk tidak banding-bandingin. Tetapi tetap saja mungkin dia meng-capture ketika kakaknya berprestasi, kita bahagia. Orang tuanya mengucapkan selamat. Saya lihat anak saya yang lain, yang mungkin dia sisi kepintarannya di bidang lain, dia mungkin ada rasa kok aku nggak gitu. Nah, bagaimana ya? Karena padahal saya dan suami selalu bilang kepintaran anak-anak itu beda-beda. Kalau kamu mungkin di sini, kakak di pelajaran, dan kita nggak pernah lihat kakak tunggal, tapi ada yang wajahnya tuh seperti itu. Jadi harus bagaimana ya Kak? Terima kasih atas jawabannya. Siap, makasih Bunda. Ini didorong ya. Saya berdiri ya, saya berdiri. Hah? Yang paling dihafal ya, yang ketiga ya. Kayak gue udah lupa. Gimana caranya kita tidak terkesan membandingkan anak atas prestasinya? Pertama, secara psikologis itu udah beda. Kasih apresiasi ke anak laki-laki dan perempuan itu almost different. Pertama, anak laki-laki itu logic thinking-nya kuat, otak kirinya kuat. Jadi kalau dikasih apresiasi yang terlalu baik pun, anak laki-laki suka. Tapi anak perempuan butuh itu, butuh sentuhan, butuh body language, physical touch, semuanya. Jadi pasti beda. Jadi pada saat Bunda kasih misalnya apresiasi nih ke anak laki-laki dengan cara good job, keren, dia nanti ngaji sama bapak itu udah keren. Tapi anak perempuan itu mesti yang dipeluk, sayang mama, saya keren banget, makasih ya, udah jadi anak yang baik, kalau berprestasi katanya, oh pokoknya mau bangga, kasih. Well, appreciation-nya kuat banget. Sehingga itu ngerasa bahwa kebutuhan akan pemenuhan apresiasinya muncul. Setiap anak berbeda. Atau ada juga yang akhirnya apresiasinya harus menerima, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, tapi nanti dikondisikan. Jadi buatlah senyaman mungkin pada saat kita memberikan apresiasi. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, oh iya, yang kedua, kakak anak saya overthinking banget masa depan ini bahaya. Jangan-jangan anaknya sudah diajak diskusi dari umur 2 tahun. Apa dari kandungan? Pokoknya nanti kamu jadi dokter ya. Oke, nggak apa-apa loh. Kamu juga kasih aja nggak apa-apa. Ada namanya interaksi bonding emosional prakelahiran. Jadi kalau mamanya rungsing pada saat di kandungan, nyampe. Mamanya tantrum, ikutan. Mamanya lagi punya masalah beban psikis, anaknya ke bawah. Mamanya perfeksionis, ikutan juga. Nah jadi, pesan ke Intan, sampai usia kognitif berpikir anak selesai di 12 tahun, jangan pernah mengizinkan sesuatu enggak. Biarkan saja, usia mereka adalah usia bermain, usia berinteraksi, usia sosial. Tapi kalau ternyata dia terlalu mature di awal, karena lihat tadi, ketakutan
ketakutan yang muncul nanti saya bagaimana tugas orang tua adalah meredakan itu. Bunda apa bahasa kaitan tuh? Deviasi, belokin. Bahasanya itu belokin sehingga anak tidak dari kecil menganggap sesuatu yang berat akan terjadi di depan itu jadi khawatiran. Jadi mulai nanti tidak bisa fokus, umur dia 8 tahun, dan 8 tahun perkembangannya bisa ngapain? Mungkin bisa jadi dia mikir 17 tahun kemudian. Nah, apakah kita tidak boleh mengajarkan kedewasaan? Sangat boleh. Tadi lihat, emosi yang mature itu karena orang tuanya tidak toksik. Berarti bedakan antara kedewasaan dan kemandirian. Kalau kedewasaan itu mental. Jadi kalau mentalnya sudah dari kecil diajarkan tentang prosedural, maka anak-anak ini tidak diberi ruang gerak secara eksplorasi sebagai anak. Apalagi orang tua itu banyak berpikir sesuatu yang berat. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Karena anak akan merasa tidak memenuhi ekspektasi orang tuanya dan dia tidak kecewa. Nah, mama harus sering banyak ngobrol. Apa enggak? Udah, saya waktu prosesnya pelan-pelan. Kalau kamu sulit, mama nanti bisa bantu. Kalau kamu ada kendala, nanti papa menyelesaikan. Jadi terus lakukan problem. Itu ya, yang kedua. Yang pertama, gimana kita menolong pasangan kita yang sedang kita tahu dia pun terluka di masa lampaunya, terluka karena pola asuh orang tuanya. Maka kunci terbaik adalah good listener. Jadi pendengar yang baik. Gimana mau jadi pendengar? Bapaknya anak itu pendiam banget. Misterius. Dia diam, serius, curiga. Dia aktif, gak ada di rumah, curiga. Jadi kayak gimana kita menebak? Maka cari waktu berkualitas untuk deep talk, ngobrol. Kualitas waktu deep talk itu akan pillow talk, ngobrol di dalam. Jadi biasakan obrolan malam itu menjelang tidur yang tidak usah formal berhadapan, tapi sudah sama-sama rilis, udah relax. Itu bisa banget membantu memori kita itu tercapture. Misalnya, ayah kenapa sih tadi marah-marah sama adik? Misalnya gitu kan, ya ayah tuh kesel soalnya ayah tuh gak bisa kalau ngeliat anak-anak. Dulu itu kan ayah didik begini-begini, dia baru cerita. Pokoknya ayah gak suka ya lihat rumah berantakan, lalu dia baru cerita. Segala bentuk unek-unek dia yang tidak bisa tersampaikan secara formal itu di filosof muncul. Maka lakukan itu terus. Kalau ternyata bunda hanya jadi pendengar yang baik dan itu cukup selesai, berarti pasangan bunda tepat memilih bunda. Tapi kalau bunda sebagai advisor, a judgment, makanya itu kayak gitu dong, makanya bunda gak suka. Gini, udah bunda lain aja. Jadi pasangan kita itu dia bunda. Nah, ketika good communication ini dilakukan, maka muncullah goodwill. Apa itu goodwill? Kesejahteraan psikologis. Jadi kita dengan karakternya pasangan kita udah gak masalah. Setelannya begitu, dari sononya. Ya udah maklumi, sesuai. Karena mereka itu akan berubah dua hal yang berbeda. Tapi mensynchronize. Gak mungkin orang tua, suami saya introvert tiba-tiba dipikir jadi introvert. Atau kita yang ekstrovert dibikin jadi introvert, jadi kita berjalan sesuai versi kita, tapi untuk mendidik anak kita satu, kita satu tinggal supaya luka ini pulihnya bersama. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih banyak Iwan, jawabannya luar biasa. Jadi sudah ada 2 penanya yang berpartisipasi pada hari ini dan kita akan